Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Ai, Tejaningrum. Saya akan invite dulu. Fani, Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Saya akan invite dulu. Sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Wah, ini Pak Fani. Sebentar. Ya, ya. Pak Fani. Sebentar kita akan undang Pak Fani. Pak Fani bisa join, Bu, Pak? Kita akan join dengan Pak Fani. Sebentar saya kirim lagi undangannya. Halo Pak. Bapak sudah saya invite? Iya, sudah saya invite. Nah, kita menunggu koneksi dengan Pak Fani Cahyandito. Nah, Halo, baik. Bu. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Saya dari Iya. kemarin coba pakai laptop, kenapa nggak bisa jadi pakai handphone terus ini? Oh iya, karena IG Live ini memang nggak bisa pakai laptop, Pak. Jadi di laptop itu Oh, hanya bisa story dan posting saja. Kalau IG Live memang nggak bisa, oke. Pak. Iya, iya. Baik, Assalamualaikum, Prof. Fani, sehat, Prof? Waalaikumsalam, sehat walafiat, alhamdulillah, Bu. Iya, Tuh. wah, iya. Baik, baik, Prof. Fani senang sekali. Ini sudah banyak yang menunggu Prof. Fani untuk bincang kita. Fansnya ini banyak banget nih. Ketika saya share di grup-grup itu semua langsung, wah responnya luar biasa. Jadi ini yang paling ditunggu momen ini adalah diskusi dengan Prof. Fani Cahyandito. Baik, Prof. Sebelum dimulai, saya akan membacakan profilnya dulu, Prof. Fani, Pak Ketua. Jadi saya lengkap dulu. Profesor Dr. Renat Marta Fani Cahyandito, MSc CSP. Mendapatkan gelar master dan doktor dari Albert Ludwig Universitas Freiburg, Germany. Mudah-mudahan saya nggak salah spellnya karena ini agak susah. Dalam bidang Environmental Management and Communication, kemudian pemegang sertifikat Spesialis Sustainability Reporting CSRS, dan juga audit CSR Community Development di Pertamina Geothermal Energi Wilayah Kamojang, kemudian PT Aneka Tambang Indonesia Power, aktif di Community Development. Baik, Pak Fani, saya panggilnya Pak Fani saja ya Pak ya. Pak Terus, Bu. Fani, ya pasti teman-teman sudah penasaran sekali ingin melihat sisi lain dari Prof. Fani, karena biasanya kan bicaranya mengenai yang ilmiah, yang ya serba keilmuan, dan sekarang kita bicaranya di luar kebiasaan Pak Fani, kita bicara hal-hal yang sehari-hari saja ya Pak ya. Sip, Kita Bu. masih ingin tahu, penasaran sekali. Oh ini, ya banyak nih fansnya menyapa Bapak nih. Ya, kehidupan sehari-hari Prof. Fandi, Pak Fandi misalnya mulai dari hobi atau hal apapun yang bisa kita bagikan di sini. Silakan Pak Fandi. Terima kasih, Bu Muti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali bisa gabung dengan Bu Muti ini sebagai MC moderator, motivator, instruktur handal. Ini kalau zaman dulu kan Idari Mutinya zaman dulu nih. Waduh. Nah, juga saya mau nyapa teman-teman dari Ekuitas. Saya lihat banyak tadi nama masuk, ada Bu Ayi, Bu Lina, Bu Happy, Bu Iya. Putri, dan lain-lainnya ya. Sekilas saya nggak lupa ya semuanya. Iya. Juga teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih minggu sore menyempatkan waktu kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu Muti ya. Iya, Ngobrol betul. santai tentang
apa temanya menjadi profesor di usia muda. Sebetulnya saya nggak usia muda-muda banget sih, Muti, cuma pura-pura muda aja. Jadi saya lihat tulisannya Bu Ayu di usia 30, amin, amin ya Allah. Iya. Dulu Iya. sebetulnya ada tuh Bu Muti yang jauh lebih muda jelas ya. Nah, saya ini udah termasuk agak telat Bu Muti. Dulu waktu teman-teman saya di usia 30 banyak tuh seperti Prof. Firmansyah dari UI ya, Rektor Paramadina, dia di 34 tuh profesornya. Padahal kita sama-sama merintis waktu S3 gitu ya, kita conference bareng-bareng gitu ya. Cuma inilah saya lengah gitu, telat. Nah, seharusnya paling tidak Bu Ayi agak-agak telat tuh. 5 tahun dari dokter. Bu Ai. 5 tahun dari dokter itu sudah harus jadi profesor. Tuh, Bu Muti nih sebentar lagi nih. Jangan lengah Bu Muti. Pokoknya kita bikin planning Bu Muti sama-sama ya. Supaya kita maju-maju semua lah gitu. Bu Muti apa yang mau ditanyakan, kita ngobrol-ngobrol? Iya, baik. Bukan Prof. Ani bilang umur segini udah telat gitu untuk jadi profesor. Apa kabar saya ini yang baru S3 nih, Pak, baru semester 3 ini gimana? Saya sangat telat sekali. Baik, Pak Fani, cerita dong tentang hobinya, terus kemudian ya kebiasaan sehari-hari Pak Fani menjalani hidup di kehidupan sehari-harinya, sesuatu yang sifatnya informal saja, mungkin bisa sharing ke kita, Pak. Rutinitas normal, rutinitas ngantor. Kalau hobinya, saya tuh sebetulnya punya apa ya, keinginan besar. Kalau hobi itu pinginnya berkebun gitu ya, yang memasak, yang model-model dekat dengan alam tuh saya suka, Bu. Zaman waktu SMA saya mulai ikut klub pencinta alam, mulai naik gunung, hiking, climbing, apa ya, kayak caving begitu ya. Pokoknya yang berbau dengan alam saya suka. Makanya sekarang keinginannya adalah ingin bertani, berkebun, bercocok tanam tuh nikmat. Ternyata sekarang memang kalau dikaitkan dengan era sekarang, apalagi pandemi, yang paling bertahan katanya ya sektor pertanian, ketahanan pangan sangat diutamakan. Gitu. Yang begitu-begitu ya Bu Muti. Kalau olahraga saya termasuk orang yang jarang malas olahraga, Bu. Cuma sekali-sekali aja olahraga. Saya ini musiman olahraganya. Olahraga itu paling nikmat bareng sama teman-teman kan ya. Makanya kayaknya di kampus kita perlu adakan olahraga bareng-bareng sambil berjemur. Itu Pak, betul. Olahraga bersama. Iya Pak, betul. Memang sekarang jadi hobi orang tuh berkebun atau apa. Malah tadi sempat Bu Ayi katanya untuk beli anggrek biasa 80.000, sekarang sampai 120.000-an, 150.000-an gitu untuk membeli anggrek karena minat orang untuk berkebun tuh sangat tinggi sekali gitu ya Pak ya. Jadi ini memang pandemi juga Bu Muti. Sekarang akibat dipecut oleh pandemi, kita semakin sadar begitu pentingnya lingkungan hidup. Karena apa yang kita lingkungan hidup yang kualitasnya buruk itu menjadi media yang sangat kondusif sekali buat virus-virus menyebar gitu ya. Jadi selain bersepeda yang sekarang lagi booming gitu ya, berkebun, tanaman-tanaman hias itu menjadi tren sekali. Saya lihat di mana-mana sekarang, bahkan pencurian tanaman, teman-teman saya yang punya tanaman bagus-bagus, yang jadi petaninya, itu tanaman bagus-bagus dicuri, Bu, udah kayak nyuri motor itu sekarang. Iya, karena nilai jualnya tadi ya, Prof ya. Iya. Ya, baik Pak Ketua, kita beralih ke pertanyaan ini. Saya ingin tahu tentang arti keluarga, teman, sahabat bagi Pak Fani yang support untuk kesuksesan sekarang gitu. Kira-kira seperti apa, Pak? Buat saya nomor 1 keluarga, Bu Muti. Keluarga sumber energi buat kita. Kita lelah, capek setelah beraktivitas di luar, apapun kegiatan kita, pulang ke rumah mestinya kita mendapatkan recharging energi kita dari rumah. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Nah, itu betul-betul sumber energi buat kita. Kebahagiaan kita adalah jika melihat mereka bahagia ya, nggak ada gunanya buat saya kita gedebak-gedebuk, berjibaku, atas jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala di luar gitu ya.
Ternyata kalau di rumah berantakan itu nggak ada artinya. Teman-teman juga itu sumber energi buat. Saya punya cerita Bu Muti. Iya, silakan. Dulu mungkin 10 tahun lalu ya, saya pernah migrain Bu Muti. Migrain. Dulu saya sebelum di Ekuitas, saya masih dulu direktur lembaga penelitian di Unpad gitu ya. Saya pikir loading pekerjaan saya biasa-biasa saja, normal-normal aja, working load-nya normal lah. Tapi ternyata saya migrain, Bu Muti. 2 bulan saya migrain. Jadi cuma berhenti sejam 2 jam, migrain lagi. Berhenti 2 jam lagi gitu ya. Saya ganti-ganti dokter, saya ganti-ganti terapi gitu ya. Akupunktur, pijat, minum herbal dan sebagainya gitu. Ganti-ganti dokter, ganti-ganti obat. Nggak sembuh gitu ya. Ternyata sembuhnya Bu Muti, saya kumpul sama teman-teman Bu Muti. Saya kumpul sama teman-teman, saya ngobrol, saya ketawa-tawa gitu, lepas total yang 2 bulan saya migrain itu hilang Bu Muti. Jadi ternyata teman-teman itu sangat penting sekali. Tadi seperti keluarga ya, merequest energi kita, menghilangkan kepenatan-kepenatan gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang stres ya. Kalau ditanya, saya pikir-pikir, saya kalau hitung dengan kalkulasi, saya cuma punya pekerjaan ini. Enggak, biasa-biasa. Ya, nggak terlalu menekan gitu ya. Tapi ternyata saya migrain. Dan setelah saya kumpul dengan teman-teman, tawa-tawa, total hilang. Yang saya 2 bulan cari usaha kemana-mana sembuh itu, ternyata hanya dengan kumpul dan ketawa-tawa dengan teman-teman. Luar biasa ya Pak ya, pentingnya keluarga, sahabat. Bahkan jadi saya ingat nih Pak, kata Bu Ai, kalau kita lagi stres atau apa, peluk aja pasangan kita selama berapa hitungan seperti itu, kan ada ada rasa tenang ke dalam diri kita dan kebahagiaan gitu ya Pak ya, yang memang tidak bisa kita dapatkan dari manapun, keluarga, sahabat, dan teman-teman ya Pak. Ya, baik Pak. Nah ini yang jadi penasaran kita Pak, saya ingin tahu kenapa waktu itu kalau kita bicara ke karir Bapak ya, pendidikan gitu, kenapa harus waktu itu Jerman yang Bapak pilih untuk meraih gelar master dan doktornya Pak? Dulu tuh saya kuliah masuk 93. Pada saat saya menjelang lulus 97 itu krisis ekonomi Bu Muti. 97-98 krisis ekonomi ya. Tapi sebelum krisis ada, itu ya, saya dan teman-teman itu sudah mulai mikir-mikir, ini kondisi persaingan luar biasa ketatnya gitu ya. Kalau kita cuma S1 saja, saya dan teman-teman mikirnya gitu ya, amunisi kita kayaknya kurang ini untuk bisa apa ya, memenangkan persaingan, tampil lebih gitu ya, menjadi lebih sukses gitu ya. Kayaknya harus sekolah lagi lah, terserah mau dalam negeri atau luar negeri. Yang luar negeri ada yang ke Jepang, Australia. Saya ingin ke Eropa gitu ya, karena menurut saya Eropa negaranya saling berdekatan satu sama lain. Saya tuh selain ingin sekolah, ingin jalan-jalannya Bu Muti gitu ya. Jadi kalau di Jerman saya pikir tidak seperti Amerika. Ini pandangan saya ya, yang begitu kapitalis pada saat itu ya, pandangan saya ya. Tapi Jerman masih punya kultur yang sangat kuat, kebudayaannya masih kental sekali, gedung-gedungnya juga masih dipelihara bagus, alamnya bagus gitu ya. Nah, saya selain studi juga ingin traveling dari satu negara ke negara lainnya. Nah, saya pilihlah Jerman. Pada saat itu memang di situ ada satu tante saya, Bu Muti. Walaupun saya tidak tinggal di kotanya tante saya tinggal sendiri ya. Tapi saya pilih Jerman lah, karena saya pikir Jerman ada keunikannya. Kalau saya pelajari sebelum saya berangkat, dia teknologi maju, itu kota industri, tapi lingkungan hidupnya luar biasa bagus gitu ya. Wah, pasti ada nilai-nilai yang bisa saya ambil yang unik di situ. Saya berangkatlah ke Jerman. Itu Bu Muti. Terinspirasi dari Pak Habibie juga kali Pak? Mungkin ada, karena Pak Habibie di Jerman. Saya memang membaca dan melihat kisah Pak Habibie ya, memang satu orang yang sangat saya kagumi itu Pak Habibie, Pak Emil Salim gitu ya. Cuma pada saat itu masih sangat jauh kalau saya menyandingkannya jangkauan saya ke Pak Habibie gitu ya. Walaupun memang salah satu ini apa ya, cita-cita idaman tapi terlalu utopi buat saya, terlalu jauh Pak Habibie gitu ya. Memang idola lah. Waktu itu memang Bapak beasiswa untuk kuliah itu atau?
Nah, ini menarik juga Bu Mhm. Muti. Saya berangkat itu sama sekali tidak dengan beasiswa, tapi dengan biaya sendiri, hanya dengan Mhm. modal bahwa kalau saya cuma modal S1, ya, saya Mhm. kurang kuat bersaingnya, gitu ya. Jadi saya mau Mhm. sekolah. Sekolahnya di mana? Saya pingin di Eropa, karena tadi sekalian Mhm. pingin jalan-jalan, gitu ya. Nah, Mhm. kenapa saya pilih Jerman? Karena tadi teknologi, lingkungan hidup, Mhm. kok orang-orangnya Iya. agak beda saya melihatnya begitu. Saya berangkat ke Mhm. Jerman dengan uang sendiri, gitu ya, dengan perencanaan bahwa setelah saya sampai Jerman, saya bisa mendapatkan pekerjaan, entah pekerjaan apapun, Mhm. gitu ya. Ternyata Mhm. saya salah planning, Bu Muti. Saya salah Mhm. planning. Mmm. Pada saat itu saya berangkat ke Jerman, belum langsung ke tempat kuliah, tapi harus Mhm. ambil kursus bahasa dulu. Jadi saya berangkat ke sana nol, Mhm. bahasa Jerman saya masih sangat bukan sangat minim ya, memang nol. Mhm. Jadi saya kursus bahasa dulu di sana dan ternyata untuk mendapatkan pekerjaan itu boleh orang bekerja, tapi statusnya harus mahasiswa dulu. Kalau Mmm. orang belum statusnya mahasiswa, bekerjanya Mhm. pasti ilegal. Ya, Mhm. jadi saya dengan status saya masih kursus bahasa, dan modal saya itu cuma uang 3 bulan, Bu Muti. Iya, iya. Uang 3 bulan. Jadi pada saat saya datang ke sana, lalu harus Mhm. memperbaharui ke kantor imigrasi, perizinan-perizinan saya tinggal itu, Mhm. ternyata eh, di visa saya di sana Mhm. tertulis tidak diperbolehkan bekerja. Waduh, Mmm. bagaimana? Sedangkan Iya, uang iya. saya cuma 3 bulan, cuma untuk berangkat, cuma bertahan 3 bulan. Setelah itu saya Iya. rencananya mau bekerja. Saya telepon Mhm. ayah saya, almarhum ayah saya telepon pada Mhm. saat itu, Pak gimana nih Pak? Ternyata Mhm. cuma nggak bisa kerja gitu, sedangkan uangnya. Tapi ya kata ayah saya, tinggal di sana, jangan pulang gitu kan, Mhm. jangan pulang, Iya, iya. tetap di sana. Mhm. Ya sudah, terpaksa saya cari kerja apapun gitu. Jadi saya mulai kerja dari loper koran, Bu Muti, Mmm. nganterin koran dari satu rumah ke rumah lainnya, pintu ke pintu Iya, iya. lainnya gitu. Tapi Mhm. nggak bertahan lama karena pada saat saya datang itu bulan November, pada saat itu tahun 98, dan kondisi musim dingin, angin Mmm. kencang, salju gitu ya. Saya cuma bertahan berapa minggu menjadi loper koran. Sakit Bu Muti, Mmm. nggak kuat dari udara Mmm. Iya, iya. panas gitu. Dengan dinginnya itu ya, Pak, ya? Dengan Mhm. dinginnya, Mhm. baru pertama keluar negeri yang stay Mhm. lama di sana, sakit saya. Mhm. Nah, tapi Mhm. terus dari situ sambil kursus bahasa eh, Mhm. dari loper koran ke Iya. pabrik percetakan, Bu Muti. Jadi Mmm. kerja otot betul itu. Mmm. Shift satu hari itu dibagi 2 shift. Gitu. Kadang-kadang saya shift pagi, mulai masuk Mhm. jam setengah 6 pagi, gitu ya, setengah 6 pagi. Iya, Jadi iya. saya berangkat dari Mhm. rumah jam 4. Pada saat itu sempat Mhm. kena bulan puasa, jadi begitu sehabis sahur, gitu ya, langsung Mhm. berangkat dengan kereta dengan para buruh-buruh lainnya, gitu ya, dari negara-negara lain. Ada yang Asia, ada yang Afrika, gitu ya. Jadi Iya, iya. tidur dulu di Mmm. kereta, gitu sampai tempat kerja, sistem Mhm. jegrek begitu, absensinya, Mmm. lalu kerja kerja otot di bersihin percetakan, gitu ya. Mhm. Eh, Mhm. itu sempat berapa bulan sambil terus khusus bahasa, gitu ya. Habis Mhm. kontraknya kerja di pabrik apa ya servis elektronik gitu ya. Mmm. Mulai agak ringan gitu ya, mulai agak ringan. Iya. Nah, setelah itu selesai kursus bahasa, saya masuk kuliah S2, Mhm. mulai jadi asisten doktoran. Jadi Mmm. asisten doktoran, mulai lebih enak lagi kerjanya gitu ya. Mhm. Selesai Mhm. S2, selesai S2 lebih enak lagi jadi asisten profesor gitu. Jadi ya Mmm. jadi tahapan-tahapan gitu ya memang harus Iya, dilalui iya. ya Bu itu dari mulai yang Betul, keras betul. sampai Iya. eh, mulai kerja Mhm. yang cuma di belakang kursi dan kipas-kipas Iya. uangnya. Betul, iya. Jadi memang kerja keras luar biasa ya, Pak, ya. Kebayang dengan tadi jadi loper koran, dengan cuaca yang dingin, bisa minus saja, bisa minus kan ya, Pak, ya, di sana kalau lagi salju seperti itu. Benar-benar fisiknya harus kuat gitu kan, dipercetakan dan sebagainya yang ini. Dan mungkin mulai stabil ketika sudah menjadi asisten Dokter, ini ya, Pak, ya, asisten dokter dan untuk di ya, sana gitu ya, Pak, ya. iya, Jadi iya. Bapak berarti membantu penelitian gitu ya, Pak, ya? Atau Betul, betul. seperti itu? Iya, iya. Mhm. Ya, dulu Iya, saya iya. ambil Heeh. saya sempat pindah kuliah Bu Muti. Pertama saya di Mhm. München ya, di Munich ya. Mhm. Saya kursus bahasa di Munich, Mhm. lalu itu 1 tahun full. Itu Mhm. buat saya sangat keras, karena Mhm.
kursus bahasa di Universitas München, levelnya itu lebih tinggi dibanding Goethe Institute, gitu ya. Jadi kalau lulus dari kursus bahasa di Universitas München bisa masuk ke universitas manapun di Jerman. Tapi kalau dari Goethe belum tentu di universitas tertentu itu bisa masuk. Jadi setiap 2 bulan sekali, saya ujian. Jadi ada 6 level, setiap 2 bulan sekali ujian, dan ujiannya buat saya gitu sangat berat sekali gitu ya. Sampai level terakhir itu ujiannya adalah menulis dan membaca yang kekeliruannya itu sangat minim. Seperti kita media massa yang paling tinggi levelnya adalah Kompas gitu ya Bu Muti ya, dengan struktur dan grammar dan tidak ada typo sama sekali. Nah itu ujiannya sempat begitu. Bahkan ujian terakhir adalah novel Jerman, filsuf Jerman gitu ya, seperti Kafka gitu ya. Itu ujiannya begitu. Jadi di dengan bacaan novel. Nah saya nggak suka dengan, buat saya ya yang terbiasa hidup di kota yang sederhana gitu Bu Muti ya. Munchen buat saya terlalu keras Bu Muti, seperti Jakarta mungkin ya. Kalau orang untuk bekerja mungkin cocok untuk cari uang ya. Tetapi kalau untuk kuliah saya butuh suasana yang seperti Bandung Bu Muti, gitu ya. Yang lebih friendly gitu ya, lebih soft, suasana akademiknya lebih terasa gitu ya, lingkungan alamnya lebih enak gitu. Jadi setelah khusus bahasa 1 tahun, saya kuliah di Universitas München, bertahan 1 semester. Setelah itu saya pindah ke Freiburg baru Bu Muti. Nah itu baru belajar tentang lingkungan hidup. Nah di situ saya menemukan betahnya. Begitu menginjakan kaki turun dari kereta di stasiun di Freiburg, wah ini kok suasana beda. Persis Bu Muti, seperti saya menginjakan kaki pertama kali di Bandung. Oh, hampir sama. Jadi, ya Pak ya ininya. First impression itu kan buat kita ada ya Bu Muti ya, kalau kita masuk ke suatu lokasi tertentu ya. Begitu tahun 93 saya masuk Bandung, kata orang tua zaman dulu, jangan Bandung begini, Bandung begitu, dengan stereotip negatifnya begitu ya. Tapi begitu saya masuk Bandung, wah kok enak ya, beda ini, kayaknya saya bakal betah di sini. Nah persis seperti saya di Freiburg, wah ini kota saya. Dan terasa begitu Bu Putih, nikmat alhamdulillah. Iya, sudah nyaman ya Pak ya. Pak, tadi untuk bisa kuliah di Jerman nih, kan salah satunya adalah harus bisa bahasa Jerman. Bapak mempelajarinya 3 bulan ya Pak ya untuk 1 tahun Bu. 1 tahun untuk bisa. Agak susah ya Pak ya untuk belajar bahasa Jerman gitu. Supaya bisa itu lancarnya itu sampai berapa lama Pak yang memang sudah aktif gitu untuk menggunakan bahasa Jermannya Pak? Ya, kalau mau shortcutnya ambil kursus di Indonesia dulu, di Goethe dulu ya, mungkin 3 bulan, 6 bulan. Di sana tinggal meneruskan sisanya. Tapi kalau saya kan dari 0 Bu Muti. Iya, betul. Jadi 1 tahun full saya 12 bulan. Nah, mengenai kesulitan bahasa Jerman Bu Muti, saya punya guru bahasa pada saat di sana. Guru bahasa saya itu banyak ya. Dan mereka sangat talented sekali dalam bahasa. Dan mereka mengakui bahwa bahasa yang sulit itu bukan bahasa Jerman, bukan karena mereka orang Jerman ya. Mereka rata-rata katakan mereka cuma berlibur di Bali selama 1 bulan gitu ya, atau 2 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Dan mereka bisa sangat fasih berbahasa Indonesia, saking talented mereka dalam bidang bahasa ya. Nah level mereka yang sudah sangat sangat talented itu ya, dalam bidang bahasa, mereka mengakui bahwa yang paling sulit itu justru bahasa Inggris Bu Muti, bukan bahasa lainnya, karena bahasa Inggris itu terlalu banyak aturan yang lepas aturan. Pengucapan bahasa Inggris juga beda-beda, kadang dibaca U, kadang dibaca A, kadang satu huruf U gitu ya, kadang dibaca A, F-U-N-N-Y, funny. Tapi kadang-kadang dibaca tetap U, kadang baca U, macam-macam. Tapi kalau Jerman saklek Bu Muti. Dari huruf, dari struktur kalimatnya saklek. Kan bahasa itu cerminan budaya ya, cerminan orangnya. Gitu ya. Orang Jerman kan saklek ya Bu Muti ya.
Jadi termasuk juga refleksinya di bahasa. Di bahasa itu mereka tidak ada aturan yang nyeleneh. Sudah aturannya begitu, begitu terus Bu Muti. Sangat monoton. Jerman itu sangat monoton Bu Muti. Termasuk bahasanya. Jadi kalau begitu sekali mempelajari bahasa Jerman gitu ya, itu bisa langsung beda sama Perancis. Saya juga belajar Perancis, sulitnya buat saya Perancis luar biasa Bu Muti dibanding Jerman. Betul. Iya. Kadang-kadang tulisannya dengan pengucapannya berbeda gitu ya Pak ya. Tapi kalau Jerman apa yang dibaca, apa yang dilihat itu yang keluar dari tulisan kita, itu yang dibaca. Iya. Baik, di sini ada beberapa mahasiswa STI Ekuitas juga Pak. Jadi kalau misalnya ada yang mau melanjutkan masternya atau doktor dan teman-teman dosen juga, kalau untuk ke Jerman berarti modal utamanya adalah harus menguasai bahasa Jerman ya, seperti kita kayak kuliah di Korea Selatan, kemudian di Jepang, bahasa pengantarnya kan bahasa mereka gitu, bukan bahasa Inggris gitu ya. Iya. Tapi sekarang agak berbeda Bu Muti, karena sekarang program di negara itu banyak internasionalisasi ya, di negara manapun yang bukan berbicara bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris bahasanya. Nah, kalau di perkuliahan mungkin banyak pakai bahasa Inggris. Kalau saya kan masih konvensional pendidikannya Bu, masih pakai bahasa Jerman. Tapi sekarang ini banyak yang pakai bahasa Inggris. Nah, kita pakai bahasa Jermannya di pergaulan sehari-hari gitu. Tapi kalau saya dulu masih konvensional, jadi pakai bahasa Jerman. Iya. Baik, Pak, balik lagi ke pertanyaan tadi, saya penasaran. Saya waktu itu nonton filmnya Habibie, pernah ada kondisi yang dia sama sekali tuh dari sisi uang itu nggak ada gitu, seperti itu gitu. Sampai dia ngitungin, cukup nggak sih ini uangnya untuk sampai ke bulan berikutnya atau apa gitu, seperti itu. Bapak pernah nggak kondisinya seperti itu gitu pada saat di sana gitu? Ya Bu Muti, saya berasal dari keluarga, kalau boleh saya cerita, ibu saya itu sangat ketat terhadap uang ya. Walaupun kehidupan kami itu katakan cukup gitu ya, tapi untuk mengeluarkan uang kepada anak-anaknya, ibu saya itu sangat perhitungan sekali gitu ya. Dari mulai saya kuliah dulu di Bandung S1 gitu, sangat perhitungan. Ya Allah, sampai saya mau nangis gitu ya. Nah, termasuk di Jerman, yang saya bilang tadi, saya cuma punya uang 3 bulan Bu Muti, dan itu harus survive gitu. Dan apa yang dialami oleh Pak Habibie, buat teman-teman yang pernah kuliah di Jerman gitu ya, yang kita bukan berasal dari keluarga siapa-siapa begitu ya, hal-hal yang dialami seperti Pak Habibie itu lumrah terjadi Bu Muti. Jadi sepatunya bolong begitu ya. Kadang kita, mohon maaf, saya sholat juga di gereja suka Bu gitu loh. Jadi kadang kalau sudah kita nggak ketemu masjid jauh gitu ya, saya harus sholat di mana, duduk ini kondisinya kotor semua gitu ya. Kok ini kotoran, mohon maaf, kotoran anjing kan, kucing kadang-kadang di mana-mana gitu. Di mana tempat yang paling bersih ya? Ya sudah, mohon maaf, saya masuk ke gereja, ya mohon ampun ya Allah, ini saya mau numpang sholat di sini. Ya sudah, ya itu tinggal keridhaan Allah aja. Tapi kan yang penting saya berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan kewajiban ya Bu Muti. Iya betul, iya. Baik, luar biasa. Saya selalu salut dengan seseorang yang tinggal di daerah atau negara lain gitu, yang bertahan, dan memang pasti sangat luar biasa untuk kita bisa bertahan di sana. Kerja keras tentunya ini yang memang sangat dibutuhkan, jadi modal utama ya Pak Fani ya. Ya, baik Pak, saya mau tanya, masuk lagi ketika kuliah nih Pak, di awal Bapak dengan culture-nya dari Indonesia, kemudian masuk dengan budaya yang beraneka ragam di sana, teman satu kelas. Nah, bagaimana Pak untuk penyesuaiannya? Ada nggak sih teman yang, apa sih ini dari Indonesia, atau kayak gimana, atau seperti itu gitu, hal-hal seperti itu, bagaimana Bapak ininya gitu? Saya, ada perbedaan pada saat saya kuliah di München dengan di Freiburg. München itu adalah di Jerman itu yang paling makmur itu adalah bagian Jerman Barat ya. Nah, di Jerman Barat yang paling makmur itu adalah negara bagian atau provinsi Bavaria. Nah, Bavaria itu ibu kotanya adalah München atau Munich. Jadi mereka merasa saya ini suku bangsa Arya, ras tertinggi di dunia ini gitu ya. Jadi mereka pride, egonya sangat tinggi sekali. Melihat orang, apalagi zaman dulu ya, sekarang mungkin lebih terbuka, matanya lebih terbuka gitu ya. Zaman dulu melihat mereka, kalau kita memilah-milah ya, memandang suku bangsa itu ada 5 strata Bu Muti gitu ya. Ada Afrika, ada Chinese, ada Asia, yang paling tinggi tentu mereka gitu ya. Dan mereka memandang kita
agak sangat rendah Bu Muti gitu ya. Kalau ketemu di jalan pandangannya sinis begitu ya. Nah, termasuk juga perkuliahannya. Nah, beda dengan Freiburg nanti. Mudah-mudahan saya bisa ceritain. Nah, pada saat perkuliahan juga saya dari orang negara tropis gitu ya, dari segi suhu climate-nya berbeda, sistem pendidikannya berbeda, masuk ke pada saat itu München. Nah, saya sempat loh Bu, pada saat kuliah itu saya meninggalkan kelas dengan lari terbirit-birit Bu Muti. Pada saat di München. Saya ambil pada saat itu, kan baru selesai kursus, masuk kuliah, ambil seminar keuangan internasional gitu ya. Waduh, profesornya begitu masuk gitu ya, wah tua gitu ya, berjas, berdasi, sangat wah. Stylish di kelasnya, di kelasnya sangat ini justru sangat konvensional ya model profesor. Nah saya masuk kelas gitu ya, dan model yang apa yang sudah persiapkan ditanya satu-satu. Waduh, kok ditanya satu-satu? Ini bahaya ini. Gitu. Saya mulai geser Bu Muti, geser sedikit ke pintu, geser sedikit ke pintu. Gitu. Begitu mulai mau hampir tiba giliran saya keluar lari sekencang-kencangnya dari kelas itu Bu Muti. Itu saksi itu, Universitas München menjadi saksi saya terbirit-birit lari itu kencang-kencangnya. Tapi yang menarik Bu Muti bahwa sistem pendidikan di sana mereka sangat apa ya begitu tingginya menghargai pendidikan ya. Semua orang boleh masuk ke kelas, bahkan yang tidak mendaftar di kuliah. Jadi saya sering kali kuliah itu dengan nenek-nenek gitu ya, dengan gelandangan pun gitu ya, orang bawa anjing masuk kelas begitu ya, itu sering Bu. Dan mereka diberi kesempatan apa bertanya gitu ya. Jadi pendidikan itu terbuka untuk semua, gitu. Walaupun nanti yang mendapatkan ijazah tentunya yang registrasi ya. Tapi saya sering sekali kuliah itu di samping yang saya lihat ini orang suka di pinggir jalan gitu ya. Suka tidur-tiduran dengan anjingnya atau dengan kucingnya. Tapi pada saat kuliah, dia masuk kuliah gitu. Ikut pengen dengerin, cari ilmu juga gitu. Nah, ini sangat-sangat unik. Nah, kalau di Freiburg beda lagi. Saya sudah mendapatkan jodoh rumah kedua saya di situ, Bu Muti. Jadi, masalahnya kuliahnya sangat nikmat, orangnya sangat nikmat karena persis seperti Bandung, Bu Muti. Jadi kalau buat adik-adik yang mau ambil sekolah di luar negeri, pemilihan lokasi kuliah itu sangat menentukan kesuksesan juga gitu ya. Iya. Jadi kalau saya melihat di Bandung, kan kita karakter beda-beda ya, saya cocok seperti di Bandung. Nah, Freiburg itu seperti Bandung, hidupnya dari dunia pendidikan dan pariwisata, Bu Muti. Jadi mereka sangat terbuka terhadap orang asing, gitu. Jadi kalau ada orang asing itu, mereka paham karena dia dari pendidikannya lebih kental di situ, mereka paham bahwa orang asing ini yang menghidupi, ada devisa yang masuk dari kedatangan orang asing. Tenaga kerja itu bergerak gitu ya, ekonomi bergerak akibat ada orang asing yang menjadi tenaga kerjanya gitu ya. Berdekatan satu negara dengan negara lainnya, dengan saya di Freiburg berdekatan dengan Perancis dan Swiss gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan adanya orang asing keluar masuk gitu. Dengan orang asing itu menjadikan sesuatu yang take it for granted, kehidupan sehari-hari normal dengan adanya orang asing begitu. Nah, beda sama orang yang eksklusif. Nah, München itu eksklusif karena merasa strata yang paling tinggi gitu ya. Paling makmur gitu ya. Ada orang asing ini hanya menjadi beban. Karena seperti halnya di Jakarta, kota yang sangat heterogen, tentunya kriminalitas tinggi. Jadi memandang orang asing ini sumber kriminal ini. Nah, bisa jadi begitu. Iya. Berarti tidak salah ya Pak ya, Bapak memilih Freiburg itu sebagai tempat Bapak kuliah dan kuliah di sana gitu ya, melanjutkan pendidikan gitu ya Pak ya. Jadi intinya mereka welcome dan teman-teman kuliah pun pada saat misalkan kadang-kadang kan kita ada misalnya tugas misalnya yang harus dikerjakan secara kelompok, lebih gampang ya Pak ya untuk beradaptasi gitu seperti itu. Iya Bu, saya merasa kalau pengalaman saya dengan orang yang pengalaman dan pengetahuannya sangat amat terbatas begitu ya, hidup berkelompok itu menjadi modal besar untuk menyelesaikan masalah. Pada saat saya awal di Freiburg begitu ya,
kami kelas internasional ya, ada dari Vietnam, Mm-mm. Indonesia, ada dari Jepang, ada dari Afrika, macam-macam gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang kita mendengarkan kuliah hanya mungkin 30-50% yang kita pahami gitu ya. Iya, Nah, iya. dengan berkelompok dengan teman-teman setelah kuliah, kumpul sama teman-teman, saling menerangkan Mm-mm. satu sama lain, ini Iya. apa tadi? Oh, Tugas-tugas juga iya, iya. dikerjakan bersama. Dibandingkan Mm-mm. kalau kita hadapi sendiri itu, nggak Mm-mm. ngerti sama sekali, Bu Muti. Iya, Kalau iya. kita cuma Mm-mm. 30% terus suruh ngerjakan tugas, waduh gimana? Tapi dengan Mm-mm. rukun, dengan gotong royong Iya. sesama teman, Ha-ha. nah yang sulit tadi gitu ya, menjadi teratasi bersama, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Jadi saling ini ya Pak ya, diskusi dan sebagainya itu mereka Ya, kooperatif ya Pak ya, teman-teman. Ya, sangat alhamdulillah tertib. ya. Jadi tidak kadang-kadang kan suka ada yang apa sih ini yang di keep sendiri atau kayak gimana, justru mereka lebih terbuka seperti itu ya. Itu juga jadi salah satu Iya. mendukung Bapak ya. Baik Pak, selesai master kemudian doktor. Itu tahun berapa Pak selesai doktornya? Bapak lanjut ya dari master langsung ke doktor, langsung ambil seperti itu ya? Atau Itu ada kisah jeda unik dulu? lagi, Bu Muti. Oh, Jadi sebelum cerita. saya, jadi saya itu kan krisis tahun 98 ya. Uh, saya tuh ada 80-an lamaran itu nggak lolos, Bu Muti, ngelamar pekerjaan gitu ya. Iya, Jadi iya. saya sambil ngelamar studi, saya sambil juga ngelamar pekerjaan. Apa yang muncul itu yang saya ambil gitu ya. Nah, ternyata memang jalannya Iya. memang harus studi begitu ya. Nah, Mhm. tapi pada saat seminggu lagi saya berangkat ke Jerman, tiket sudah di tangan, Mhm. eh, ketua jurusan di eh, Fakultas Ekonomi Unpad itu Mhm. kasih surat ke saya gitu. Mhm. Fani, kamu mau join jadi dosen? Ini silakan. Jadi ada tawaran Oh. jadi dosen. Saya bilang, Bu, saya seminggu lagi berangkat ini. Nanti deh Bu, kalau saya selesai S2, saya jadi dosennya Bu. Oke, ditunggu ya Bu ya. Iya. Oke. Gitu. Mhm. Nah, pada saat S2, saya mulai merasakan kenikmatan hidup di kampus, Bu Muti. Padahal Oh. tadinya saya itu inginnya kerja di multinational corporation, gitu ya. Kerja di Iya, iya. perusahaan besar, dikirim ke mana, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Jepang, gitu ya, Iya. presentasi, memecahkan masalah, kasih solusi, rekomendasi ke BOD, gitu ya. Iya. Nah, ternyata setelah di Jerman, pada saat S2, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang hidup di kampus ternyata luar biasa ya. Saya lihat profesor-profesor saya, pembimbing saya kok begitu Iya. menginspirasi gitu ya. Iya, Nah, iya. pada saat mau selesai S2, saya bilang ke profesor saya, pembimbing saya, Prof, saya mau dong nerusin ke S3. Lalu dia bilang, Fani jangan ngomong S3 dulu, ini tesis kamu bikin bagus dulu. Dia bilang gitu. Oke, Bu, saya bikin bagus. Gitu ya. Saya penelitian serius, saya kasih gitu ya, selesai. Setelah itu, saya pulang liburan ke Indonesia. Liburan ke Iya. Jogja pada saat itu, Bu Muti. Oh. Liburan ke Jogja, terus iseng-iseng saya ke warnet pada saat itu ya. Belum internet di rumah. Jadi ke warnet, buka warnet, ternyata ada email, ada undangan meneruskan S3 gitu. Oh. Iya, iya, Jadi iya. alhamdulillah tesis dianggap bagus, ditawari S3 oleh profesor saya. Ya udah, langsung saya laporan lagi ke Unpad pada saat itu. Iya. Bu, mohon maaf saya belum bisa jadi dosen, saya ada tawaran S3. Nanti deh Bu, kalau selesai S3, saya jadi dosennya Bu ya. Alhamdulillah ditunggu lagi gitu. Oh. Jadi berlanjut terus pada saat itu alhamdulillah gue sampai selesai S3 tahun 2004. Nah, itu yang saya bilang tadi Bu Muti. Saya selesai S3 tahun 2004, umur saya 29 tahun. Pada saat itu 29 tahun jadi dokter termasuk muda. Bahkan di Unpad saya termasuk dokter yang paling muda di Unpad. Kalau sekarang sih sudah banyak yang lebih muda ya. Sehingga sebetulnya kalau normalnya usia 34 saya itu sudah harusnya kalau saya benar gitu planningnya dan implementasinya harusnya jadi profesor di usia 34. Sama dengan Firmansyah pada saat itu. Cuma lalai Bu Muti. Gitu, iya, iya. Tapi alhamdulillah ya sekarang Pak sudah profesor dan tercapai semua ini. Alhamdulillah ini geng SMA saya nih ini iseng iya, nih pada join di sini ya Pak ya. Saya juga mau menyapa ini Pak, ada teman saya nih Pak Irfan Mujahid, ini juga yang mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus dan kuliah di
Eropa, kemudian jadi diplomat, dan sekarang sih kerja di World Bank kalau di World Bank. Nanti saya juga minta Pak Irfan nih jadi narasumber saya nanti ya, Pak Irfan. Ya, baik. Tadi pulang ke Indonesia, kemudian memang sudah terinspirasi ya Pak ya untuk jadi dosen dan berkarir di Unpad. Kemudian, nah ini yang paling ditunggu-tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk bisa sampai jadi guru besar nih Pak, bagaimana Pak? Satu modalnya niat ya Bu ya. Kalau Bu Muti, Bu Ayi mana Bu Ayi, Bu Putri, Bu Linda ya, mau jadi profesor, tanyakan pada diri sendiri niat nggak gitu. Kalau biasanya kalau ada niat itu ada jalan gitu ya. Kalau sekarang masih belum kekumpul-kumpul juga poin-poinnya, kum-kumnya gitu ya, ya mungkin emang nggak niat kok gitu. Jadi buat saya kalau orang niat kan pasti wah saya niat gitu ya, saya mau bikin penelitian, saya mau bikin pengabdian masyarakat, saya mau bikin publikasi begitu ya. Nah kalau niatnya setengah-setengah ya hasilnya setengah-setengah. Tapi jalan saya agak terseok-seok sebetulnya Bu Muti untuk kemarin menjadi profesor. Saya tuh baru disadarkan setelah 9 tahun ya. Saya 9 tahun menjadi lektor kepala gitu ya. Terus ada surat gitu ya dari kampus, baru menyadarkan, ya Allah, saya tuh lektor kepala sudah 9 tahun gitu ya. Lah kemana aja saya selama ini gitu. Nah dari situ mulai cobalah saya kumpulin mana sudah ada tulisan-tulisan saya. Nah ini yang sering kita lengah pengarsipan itu Bu Muti gitu ya. Lalai kita dalam mengarsipkan. Sebenarnya kalau kita mengarsipkannya sudah betul, rapi gitu ya, mungkin saya yakin sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun ini Bu Muti, dan itu semua jadi walaupun sekarang persyaratannya semakin ketat ya. Dan proses saya kan sewajarnya pada saat pengajuan ada dari jurusan ke fakultas ke senat universitas, baru dikirim ke dikti. Dan itu tektok bolak-balik Bu Muti gitu ya. Dan itu saya mulai mengajukan di 2017 Bu Muti. Saya mengajukan 2017 di bulan November kalau nggak salah. Dan baru goalnya bulan Maret 2020. Oh, lama juga ya Pak ya, dari 2017 Maret 2020 baru keluar itunya ya Pak. Walaupun TMT-nya SK-nya itu Desember 2019. Nah, ini ada cerita yang sangat unik sekali. Nah, ini unik. Bu, saya makanya saya minta Bu Erlinda itu join ya tadi ya. Saya minta Bu Linda ini join. Ada Bu Erlinda join, Pak. Nah, Bu Linda dengar ini, Bu Linda. Jadi gini, 2017 saya mengajukan dengan macam-macam. Dulu masih dengan kita punya kontainer ya Bu ya. Kalau kita ada kontainer besar sekali. Dulu masih manual, tidak online dulu ya. Jadi segala macam publikasi itu satu kontainer full gitu ya. Nah itu saya kumpulkan, lalu mulai diajukan 2017. Naik terus prosesnya dari jurusan ke fakultas, universitas ke dikti. Dan di dikti saya mengalami 3 kali penolakan Bu Muti. Ya. Yang diajukan poin-poinnya, lalu dikritisi sama dikti. Ini kok begini, publikasinya begini, publikasinya begitu, ini kurang itu. Lalu ada proses bantahan dari kita, klarifikasi dari kita. Kita punya hak itu ya. Itu tektok 3 kali bolak-balik. Kadang yang dibahas adalah poin A, tapi klarifikasi berikutnya berpindah dia ke B. B kita selesaikan, pindah ke C. Jadi nggak selesai-selesai, gitu ya. Pada saat sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, yang poin terberat adalah publikasi jurnal internasional bereputasi. Itu sebagai syarat utama, dan kita harus first author gitu ya Bu Muti ya. Itu yang dipermasalahkan. Nah, lucunya, ini Bu Linda harus dengar. Lucunya, pada saat itu kantor kerjasama kita sedang memperbaharui MOU atau kerjasama dengan Yongsan University di Korea. Bu Linda mengajak saya ke sana, ke Dikti, untuk bicara karena levelnya harus pimpinan.
untuk bicara itu ya. Saya bilang ke Iya. Bu Linda, udahlah selesaikan sendiri oleh Bu Linda gitu ya. Mm-mm. Saya nggak usah ikut. Enggak Pak Fani harus ikut. Saya pada saat itu Mm-mm. malas-malasan ikut ke Jakartanya gitu ya. Tapi alhamdulillah, terima kasih Bu Linda karena memaksa saya ikut ke Jakarta. Karena di situ terjadi suatu peristiwa yang sangat besar buat saya. Mm. Jadi begini, Iya. pada saat selesai kita dari dikti gitu ya, selesai bicara dengan Mm-mm. orang kerjasama dari diktinya, saya mau pulang Iya. gitu. Saya mau pulang, saya tunggu mobil jemputan di lobi Mm-mm. gitu ya. Lalu ada satu orang besar di dikti ya Mm-mm. yang ikut menentukan semua proses ini ya. Kita sudah kenal sudah lama gitu ya, tapi saya Mm-mm. nggak pernah menghubungi dia untuk minta bantuan, nggak ada. Mm-mm. Prosesnya normal. Loh, Pak Mm-mm. Fani di sini? Prof, iya Prof, ini lagi tadi urusan ini gitu ya. Oh, ya udah main ke kantor saya. Aduh, punten Prof, nanti aja ya. Soalnya ini saya ngejar pesawat Prof, saya bilang begitu ya. Mm-mm. Nanti insya Allah saya ke Jakarta lagi deh Prof, saya bilang gitu. Oh ya sudah. Beliau itu mau sholat zuhur ke masjid. Sholat masjidnya kan di luar gedung ya. Iya, iya. Saya pikir-pikir, kok saya sombong betul ya? Orang diajak bertamu, ngomongin masalah saya, kok saya nggak mau gitu. Mm-mm. Nah, udahlah, pesawat saya hangusin aja lah. Mm. Oke. Nah, saya tunggu di lobi. Dia selesai sholat zuhur, loh Pak Fan masih ada di sini? Ya Prof, itu udah meeting saya batalkan Prof, kapan-kapan aja meetingnya gitu. Ini Iya. lebih penting lah Prof ya. Ya udah, yuk ke ruangan saya. Nah di ruangan dia, langsung dia buka laptop, tek 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 tek. Pak Fani itu kekurangannya ini. Mm-mm. Punten Prof, yang jadikan syarat khusus yang mana? Ini yang begini. Uh, Iya. Maaf Prof, yang jadi syarat khusus bukan yang poin yang nomor 1 Prof, tapi nomor 2 gitu. Oh, poin nomor 2. Coba saya lihat, dibuka sama dia, loh kalau poin nomor 2 nggak ada masalah dong gitu. Lah memang iya Prof, makanya bertahun-tahun saya klarifikasi itu Prof gitu. Iya. Cuma nggak nyambung sama tim teknis di bawahnya gitu loh. Loh, jadi nggak ada masalah dong selama ini. Ya nggak tahu Prof, ya udah nanti saya ngomong sama tim. Dari situlah Bu Muti selesai masalah semua Jalannya ini. ya Pak ya? Iya. Jalannya Malah begitu. rezekinya di situ, betul. Malah Iya. rezeki ya itu kadang-kadang kita rezeki kan kita nggak tahu dari Iya. arah mana datangnya Bu Muti ya. Jadi Iya. selama ini saya menunggu dari tahun 2017 itu nggak ada masalah sebetulnya Bu Muti gitu. Iya. Cuma miscommunication, misperception antara tim penilai dengan saya aja gitu loh. Nah alhamdulillah setelah dicek nggak ada masalah selama ini. Untung saya waktu itu mengikuti ajakan Bu Linda ke Dikti. Kalau nggak selesai sekarang. Berarti ini ada berkat Bu Linda juga nih. Prof Fani bisa jadi profesor. Ya. Jalannya. Iya. Baik. Nggak terasa nih waktunya Prof. Tinggal 10 menit lagi. Baik. Closing statement saja Pak Fani. Kira-kira apa nih kunci suksesnya atau tips nih buat kita, misalnya saya yang ingin supaya selesai doktor dan jadi guru besar seperti Pak Fani, atau ini juga ada beberapa mahasiswa-mahasiswa ekuitas, gimana caranya supaya mereka bisa berkembang, bisa kuliah di luar negeri dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, tipsnya pertama buat mahasiswa dulu ya. Kalau saya berkaca pada pengalaman saya gitu ya, kita kan harus mawas diri bahwa kita ini minim sekali pengetahuan dan pengalaman kita. Amunisi kita ini masih sangat sedikit sekali. Nah, niatlah kita untuk memperbanyak amunisi kita, memperpantas diri kita gitu ya, supaya kita layak memenangkan persaingan gitu ya. Tanya lagi ke niatnya, kalau tentunya niat ya, walaupun modal terbatas, saya juga modal terbatas kan Bu Muti pada saat itu gitu ya, tapi karena niat, ya, ada modal nekatnya gitu ya, jalan kok. Bahkan teman-teman saya yang ingin berangkat ke luar negeri, terserah Van, nanti gue mau tidur di masjid kayak, mau tidur di stasiun kayak, pokoknya gue berangkat dulu. Ya. Nah modal nekat itu harus ada, walaupun harus tetap dengan perhitungan Bu Muti ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa, saya rasa studi lanjut itu penting ya. Kalau masih S1 lanjutkan ke S2 gitu ya. Minimal paling enggak S2 lah. Dan modal kegigihan gitu ya, itu sangat penting. Saya juga dan teman-teman saya juga biasa-biasa aja kok. Cuma mungkin
ada modal sedikit gigihnya gitu ya. Apapun jalan aja, toh nanti juga menggelindingnya, kalau kita jalani menggelindingnya ke depan kan Bu Muti ya, insya Allah kita nggak setback ke belakang gitu ya. Dan yang paling mungkin saya rasakan ya, bukan mungkin ya, saya yakini itu ya, ada doa-doa yang menyelimuti kita kan Bu Muti ya. Ada dari orang tua kita, dari suami, dari istri, dari anak, dari guru-guru kita gitu ya. Buat teman-teman yang masih punya orang tua, yang masih orang tuanya masih hidup, itu jimat kita ya. Betul-betul jangan disia-siakan gitu ya. Keberkahan ilmu juga itu dari guru kita gitu ya. Posisi kita pada saat menerima ilmu seperti apa sih Bu Muti? Kalau kita belajar di agama kita kan, walaupun guru salah kan nggak bisa ditentang. Posisi kita dalam menerima ilmu adalah pada saat seperti jenazah dimandikan, gitu kan ya. Nggak bisa ngapa-ngapain pada saat jenazah dimandikan, disolatkan, nggak bisa ngapain, terima begitu aja gitu ya. Makanya dulu Bu Muti saya suka ya, setelah pulang ngajar dari kuis dari Malaysia, saya bagi cerita ke teman-teman bahwa saya dikejar oleh mahasiswa kuis gitu ya. Selesai kuliah dikejar, agak jauh tuh dikejar. Dokter, mohon maaf, saya mohon agar ilmunya tadi dihalalkan untuk saya. Dia bilang begitu. Dia minta dihalalkan, bahasanya begitu ya. Mohon ilmunya tadi dihalalkan untuk saya. Wah, saya kan tidak pernah mendapatkan perkataan seperti itu ya. Masya Allah. Baru kemudian kan saya sadar bahwa kalau kita halalkan gitu ya, ilmu itu akan berkah kepada mahasiswa, kepada murid kita. Diimplementasikannya juga berkah gitu. Akan ada manfaatnya insya Allah. Nah itu yang banyak pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk mengenyamnya. Buat teman-teman juga Bapak Ibu dosen gitu ya, kita periksa niat kita gitu ya. Karena saya merasa juga Bapak Ibu, saya yakin apa yang kita alami sekarang ini kan itu belum finalnya ya Bu Muti ya. Finalnya nanti adalah pada saat kita sakaratul maut begitu ya. Itu puncak kesuksesan kita dari situ ya. Apakah kita berhasil mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu puncak kesuksesan kita kan Bu Muti ya. Iya, betul. Kalau ini cuma antara aja. Tentunya orang yang lebih kaya, orang lebih tinggi posisinya, jabatannya, itu akan memberikan peluang lebih untuk memberikan manfaat. Tapi manfaat itu yang hitungnya kan, sehingga kita nanti menjadi apa ya? Ya dipanggil sebagai jiwa yang mutmainah gitu ya, karena sudah memberikan manfaat buat orang lain, buat sesama manusia, buat alam ini gitu ya. Alam. Nah itu buat saya periksa lagi. Nah untuk menjadi ini juga periksa lagi Bu Muti. Misalnya tadi kalau topiknya adalah menjadi guru besar ya, coba periksa niat kita menjadi guru besar apa. Mudah-mudahan dengan memperbaiki niat ini Allah akan memudahkan jalannya. Karena niat kita ini adalah yang paling baik adalah memberikan sebanyak-banyak manfaat buat orang lain kan. Coba kalau kita geser deh niatnya begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan gitu ya, karena ini cuma kalau membuat diri kita sendiri cuma buat antara aja untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Luar biasa sekali Pak Fani. Jadi intinya ya kembali lagi ke diri kita sendiri ya untuk kita bisa menjadi sukses, dan yang paling penting adalah doa dari keluarga dan orang-orang sekitar yang mencintai kita gitu Pak. Dan saya selalu bilang Pak Fani ini adalah seorang pemimpin yang selalu meletakkan dunia itu di tangannya dan akhirat itu di hatinya gitu, seperti itu. Baik, luar biasa Pak Fani, senang sekali saya jadi makin terinspirasi dan makin semangat untuk bisa lebih berkembang lagi. Doakan Pak ya supaya saya cepat lulus doktor dan jadi guru besar seperti Pak Fani. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel Muti, Catatan Muti. Pejuang hidup, saya biasanya bilangnya seperti itu. Terima kasih atas atensinya, dan kita dengan tema yang lain setiap hari Minggu, pokoknya jam 4 kita akan ada selalu bincang santai seperti ini. Baik, terima kasih Prof. Fani atas inspirasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Pak. Sukses Bu Muti, sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.